Tapi apabila kita mempunyai chamber yang seperti ini, ya pakailah yang pipih atau gepeng, sehingga waktu kita tarik hammer dia akan tetap fokus di tengah. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman Jalur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, untuk yang baru nonton video ini atau yang baru nonton lah ya, atau baru gabung, dan yang belum gabung, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Jangan sampai kehilangan channel Jalur CPO. Nanti teman-teman nggak punya tempat untuk sharing ya, untuk sharing yang sangat mudah sekali ya. Admin channel Jalur CPO ini sangat mudah sekali diajak sharing masalah senapan angin. Nanti akan dibantu ya, masalahnya apa, akan kita cari masalahnya sampai masalahnya kelar, sampai unit teman-teman itu bagus ya. Yang terpenting gratis, gak dipungut biaya. Oke. Nah teman-teman ya, jadi di video ini saya mau membahas tutorial dan tips lagi ya teman ya. Tips dan trik ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang bertanya sama saya masalah permisumi. Jadi ini kita kembali ke masalah permisumi ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, japri WA saya ya, dan banyak yang sudah japri dan bertanya, Mas, saya mau ganti permisumi, yang bagus itu yang bulat atau yang gepeng atau pipih teman ya. Nah, jadi di sini nanti akan saya jelaskan, akan saya tunjukkan yang lebih bagus itu yang mana, gitu. Jadi apa alasannya nanti akan saya jelaskan. Oke teman ya, oke langsung kita gas aja yuk kita gas. Oke teman-teman, kita langsung saja. Wah ini udah berantakan ya, kayak kapal pecah. Oke, kita rapikan dulu. Nah ini teman ya, di unit ini sudah upgrade permisumi ya. Ini khusus untuk big game. Ini milik Mas apa ya? Udah saya kasih nama di sini ya. Mas Rian Sitomano dari Sulawesi, teman ya. Oke, ini sudah saya upgrade. Ini katanya untuk big game ya. Tinggal nunggu laras aja, belum selesai. Jadi ini sudah saya upgrade untuk big game. Permisuminya saya di dalam pakai warna biru tua ya. Tetap ada settingan sih. Kemudian per hammer warna oranye karena masnya katanya maunya untuk big game. Nah ini oke ya teman ya, warna oranye. Nah ini saya memilih yang pipih ya atau gepeng lah ya, tidak bulat seperti per lokal ya. Karena permisumi ini banyak ada yang bulat juga ya, tapi saya tidak tertarik dengan yang bulat gitu. Nah di sini nanti akan saya beri alasan kenapa saya memilih yang pipih ya. Ini kan pipih ya, gepeng ya, fisiknya kan. Nah oke, akan saya tunjukkan kenapa milih yang pipih Mas. Oke ya, kita masukkan ke dalam. Ini OD-nya 12 teman-teman ya, 12. Oke. Nah teman-teman bisa lihat di bagian dalam itu ya. Oke ya. Jadi kalau pipih teman-teman, dia tidak akan bengkok ke samping pada saat kita menarik hammer atau menarik set lever. Intinya hammer saat hammer itu mundur ke belakang ya. Ini akan saya perlihatkan. Dia tidak akan ke samping. Tuh, dia fokus terus di tengah. Oke teman-teman, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, jadi pada saat kita tarik set lever atau kita tarik cancel kokang lah, atau saat kita mau menembakkan kita tarik set lever ya. Jadi kalau pipih waktu kita tarik ke belakang tuh teman-teman bisa lihat, dia tetap fokus di tengah. Dia tidak mau bengkok ke samping kanan kiri. Itulah alasannya kenapa saya menyarankan buat teman-teman milih yang pipihnya. Oke ya. Ini sangat keras sekali. Karena nggak ada seat lever belum saya pasang teman-teman ya. Oke ya, gini aja biar lebih enteng nariknya. Nah ini teman-teman ya, tuh teman-teman bisa lihat di dalamnya ya, masih kelihatan nggak tuh, dia fokus di tengah saja.
dia tidak ada mereng ke kanan dan ke kiri. Padahal jaraknya ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih jaraknya. Ruangan hammer ini ya, apalagi ini OD38 ini sangat lebar. Harusnya dia mau ke samping. Nih teman-teman ya, tuh kolongannya tuh. Tuh jaraknya tuh. Nah, itu dia di tengah. Oke. Harusnya kalau ditarik dia itu ke kanan ke kiri ya, melengkung gitu ya. Sedangkan dia tidak. Karena apa? Karena bentuknya pipih. Dia fokus di tengah teman-teman. Nah, kecuali teman-teman mungkin punya unit yang chambernya seperti chamber hantam atau seri-seri yang lain, yang chamber sultan orang bilang, itu hammernya sudah dilengkapi dengan stabilizer, adapter stabilizer yang mana terbuat dari teflon ya, yang arahnya ke dari hammer itu seperti as ke arah ke belakang. Nah, itu stabilizernya. Jadi otomatis per, walaupun kita pakai per yang bulat tidak pipih, dia tetap fokus di tengah karena dia masuk adapternya atau stabilizernya tadi masuk ke dalam per, sehingga per itu nggak akan ke kanan ke kiri. Nah, beda lagi dengan itu, kita bebas memakai yang mana. Jadi berhubung teman-teman banyak yang menggunakan chamber biasa seperti chamber pakai chamber tumpuin ya, tabung OD38, itu kan ruangan setan kanan kiri di per itu sangat lebar ya. Oke, ini kan OD38 ya, kalau diukur nih berapa nih, OD38 kemudian pernya 12 mili. Oke teman ya, kurang lebih kurang lebih ruang geraknya itu sekitar 8 sampai 9 mili. Teman-teman bayangin lebarnya ya di dalam itu. Tapi karena per hammernya ini dia Misuminya yang jenisnya pipih atau gepeng, dia tetap di tengah saja fokus tuh. Nggak ada dia tanda-tanda mau ke samping teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya tips dari saya buat teman-teman yang mau memilih per Misumi. Itu yang bagusnya yang mana? Sebetulnya sama-sama bagus. Tinggal kebutuhan kita, tinggal kita sesuaikan dengan unit kita teman-teman. Nah, saya nggak bilang per Misumi itu yang bulat itu jelek, tidak. Intinya kalau unit kita seperti ini, ruang bebas dari dalam ruang per hammer atau ruang hammer ini itu lebih lebar, itu gunakan yang pipih. Tapi kalau teman-teman mempunyai chamber sultan orang bilang ya, sudah dilengkapi dengan stabilizer pada hammernya, itu nggak masalah. Nah, jadi bukan berarti per Misumi yang bulat, karakternya bulat atau fisiknya bulat, kawatnya bulat, itu nggak bagus, tidak. Nah, tapi apabila kita mempunyai chamber yang seperti ini ya, pakailah yang pipih atau gepeng, sehingga waktu kita tarik hammer dia akan tetap fokus di tengah karena dia pipih. Jadi dia berhimpitan gini teman ya. Nah, dia nggak akan mereng-mereng gitu. Oke teman ya, mudah-mudahan jelas. Oke teman ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi paham ya, bisa difahami lah. Tenang aja, kalau nggak paham seperti biasa, japri nomor WA saya yang ada di deskripsi video. Gampang kan teman ya. Jadi pokoknya channel Jalur CP nggak bikin sulit teman-teman, nggak bikin susah. Mas, saya mau unit saya gini. Oh, silakan langsung bertanya saja, japri nomor WA saya yang sudah ada di deskripsi video sampai belepotan. Nah, jadi seperti itu ya tips dari saya dan alasannya kenapa saya menyarankan teman-teman kalau mau ganti per Misumi memilih yang pipih atau yang gepeng ya teman ya. Nah, jadi karena itulah alasannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya per itu akan bengkok ke kanan ke kiri. Karena apa? Karena bisa mengurangi power dan bisa merusak per juga. Kalau akhirnya dia bengkok kanan kiri, lama-lama dia bengkok teman. Nah, jadi seperti itu ya tipsnya dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang baru gabung ya, terima kasih. Mudah-mudahan buat teman-teman yang baru gabung sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya rezekinya dilipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah lama gabung, pokoknya sip buat teman-teman semua, subscriber saya semua, pokoknya hebat-hebat.
tahu mana channel yang bisa diajak sharing, bisa membantu. Jadi nggak bikin pusing ya kan ya, nggak bikin pusing. Begitu ada masalah, Mas tolong saya ini, bantu ini, unit saya bermasalah, nah, akan dibantu oleh admin ya. Adminnya siapa ya? Saya. Nah kan ya, jadi sampai di sini aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, hunting lintas Sumatera.